Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Raja Neraka menghancurkan salah satu pabrik hadiah milik Somsom, Raja Neraka pun memutuskan untuk menemui Baekwo dulu untuk memastikan sesuatu. Lalu berpindah di kantor pengurus pemakaman, terlihat bahwa Raja Neraka terlihat sedang berpikir keras, hingga membuat wajahnya pun dipenuhi oleh keringat yang bercucuran. Kemudian berteriak kesal karena tak mengerti dengan apa yang sedang dirinya baca saat ini. Sedangkan Oso yang melihat ekspresi dari Raja Neraka yang seperti orang yang sedang ingin buang air itu pun menawarkan sebuah tisu toilet kepada Raja Neraka dengan muka polosnya. Sontak hal itu membuat Nomang pun tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata dari Oso itu. Dan Raja Neraka dengan kesalnya mengatakan apakah dirinya saat ini terlihat seperti orang yang sedang ingin buang air. Kemudian Nomang menjelaskan kepada Oso bahwa saat ini Raja Neraka sedang menggali kuburnya sendiri dengan menghafalkan strategi itu. Oso pun menanggapi dengan menanyakan apakah sesulit itu bagi Raja Neraka untuk menghafalkan strategi. Nomang pun mengatakan bahwa tentu saja itu sulit bagi Raja Neraka, dan Oso pun tak menduga jika ternyata Raja Neraka memang sebodoh itu. Lalu Nomang kembali menjelaskan bahwa biasanya jika kondisi Raja Neraka sudah seperti itu, dirinya akan memberikan versi mudahnya agar Raja Neraka paham. Namun kali ini berbeda, karena tak peduli apapun yang terjadi, Raja Neraka bertekad untuk melepaskan julukan otak udangnya. Maka dari itu, saat ini dia bersusah payah sendirian seperti itu. Jadi bisa dibilang Raja Neraka bukan hanya menggali kuburnya sendiri, namun telah mengubur dirinya sendiri saat ini. Kemudian setelah itu, terdengar suara Baekwo memanggil Raja Neraka dan masuk ke dalam ruangan itu bersama dengan seorang pengurus pemakaman. Mendengar suara dari Baekwo, Raja Neraka pun langsung terbangun dari duduknya. Lalu Baekwo pun memperkenalkan pengurus pemakaman yang akan membantu mereka menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Dengan senyuman yang ramah, pengurus pemakaman itu pun menyapa Raja Neraka dengan memperkenalkan dirinya yang merupakan pengurus pemakaman level 0 yang bernama Geul atau musim gugur. Mendengar nama itu, Oso pun terkejut karena pengurus pemakaman itu merupakan salah satu dari 4 musim. Sedangkan Nomang merasa bingung karena tak tahu apa yang dimaksud oleh Oso itu. Lalu Oso menjelaskan kepada Nomang bahwa tingkatan pengurus pemakaman terbagi menjadi 3 level, yaitu level 1 sampai dengan level 3. Di mana semakin kuat kemampuan mereka, maka angka levelnya akan semakin kecil. Sedangkan level 0 merupakan 4 orang terkuat di penjuru negeri itu yang sering disebut dengan 4 musim. Mereka jugalah yang ingin dipanggil saat si ular muncul. Dan di antara anggota 4 musim, Geul yang ada di depannya saat ini adalah orang terkuat ketiga. Lalu sambil tersenyum, Geul pun berkata bahwa dirinya adalah seorang pahlawan. Sedangkan Baekwo pun menanyakan apakah Raja Neraka sudah mempelajari strateginya. Raja Neraka pun dengan muka yang kebingungan ingin menjelaskan tentang pemahamannya atas strategi itu, namun tiba-tiba tangan Raja Neraka pun digenggam oleh Geul, sembari memuji bahwa Raja Neraka memiliki sifat yang lugas seperti pahlawan. Dan setelah itu mengangkat Raja Neraka di pundaknya untuk mengajaknya segera pergi melakukan misi itu layaknya seorang pahlawan. Kemudian memastikan kemampuan dari Raja Neraka kepada Baekwo bahwa apakah benar kemampuannya adalah melacak jejak dan tak bisa bertarung. Baekwo pun membenarkan hal itu dan memintanya untuk menjaganya dari para mayat hidup. Lalu sembari pergi meninggalkan ruangan itu berujar bahwa serahkan saja kepada dirinya karena dirinya akan melakukannya layaknya seorang pahlawan. Sedangkan Nomang yang ada di dalam ruangan itu bertanya kepada Baekwo bahwa kata-kata menyebalkan layaknya pahlawan yang diucapkan itu apakah memang sudah kebiasaannya?
Baekwo pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa memang seperti itulah kepribadiannya. Kemudian Nomang pun juga ikut pamit pergi dari tempat itu. Lalu setelah itu, Oh So pun bertanya kepada Baekwo apakah Raja Neraka memang tak bisa bertarung. Sambil tersenyum, Baekwo pun menjelaskan bahwa pada rencana strategi kali ini dirinya memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan dari Raja Neraka. Maka dari itu dirinya memberitahu kemampuan dari Nomang seolah-olah itu adalah kemampuan dari Raja Neraka. Akan tetapi Oh So masih meragukan hal itu karena sepertinya Raja Neraka masih belum siap dengan strateginya. Apakah itu tak akan menjadi masalah nantinya? Menanggapi hal itu dengan senyuman gembiranya, Baekwo pun beralasan bahwa dirinya memang sengaja menuliskannya dengan bahasa yang lebih sulit. Karena itu merupakan ganjaran untuk Raja Neraka karena membiarkan Jiwo pergi liburan padahal mereka saat ini sedang sibuk seperti ini. Sontak jawaban itu membuat Oh So pun muram dan membatu karena ternyata Baekwo memang sengaja melakukannya. Kemudian berpindah ke Geul yang berjalan menuju ke atap bersama dengan Raja Neraka. Lalu setelah itu Geul pun melompat dari atas gedung itu sembari masih membawa Raja Neraka di pundaknya. Raja Neraka pun bertanya kenapa mereka harus pergi lewat atap kepada Geul. Sambil tertawa di tengah lompatannya, Geul pun menanggapi bahwa dengan begitu mereka pasti akan terlihat seperti seorang pahlawan. Sontak Raja Neraka yang mendengar hal itu pun merasa itu adalah alasan yang konyol. Lalu tak lama setelah itu mereka pun mendarat di atas tanah dengan Geul yang mengatakan pendaratan sang pahlawan. Kemudian Nomang bertanya kepada Raja Neraka apakah orang itu benar-benar normal. Raja Neraka tak bisa menjawab hal itu karena saat ini kepalanya terasa sakit, jadi dirinya tak mau terlalu banyak berpikir. Setelah itu Geul bertanya kemana arah yang harus mereka tuju saat ini. Raja Neraka pun berujar mereka harus ke arah timur sembari menunjukkan jarinya ke arah itu. Kemudian Geul pun menurunkan Raja Neraka sembari memuji Raja Neraka yang sepertinya memang seorang ahli melacak. Lalu Geul bertanya kepada keponakannya yang merupakan ketua tim yang sebelumnya bersama Raja Neraka bahwa apakah semua sudah siap. Ketua tim itu pun menanggapi dengan berujar bahwa semuanya sudah siap karena tak banyak yang harus disiapkan. Lalu Geul pun memperkenalkan Raja Neraka kepadanya yang merupakan seorang karyawan rekomendasi dari Baekwo dan ahli dalam melacak. Ketua tim pun berniat menyapanya namun terkejut karena ternyata orang itu adalah Raja Neraka yang dirinya sebut si tukang melotot. Dan Raja Neraka membalas dengan berkata, "Oh, ternyata si sampah ada di sini." Jawaban itu pun membuat ketua tim menjadi kesal kepada Raja Neraka. Geul pun yang melihat kejadian itu tak menduga jika Raja Neraka dan keponakannya sudah saling mengenal serta mengatakan bahwa momen seperti ini juga seperti kisah seorang pahlawan. Kemudian bergegas mengajak Raja Neraka untuk segera bergegas menuju ke tempat tujuan mereka. Sedangkan pada malam harinya di sebuah gedung terlihat bahwa Som-Som sedang merasa kesal karena bau air liur dari Nomang yang sebelumnya tak hilang setelah dirinya beberapa kali membersihkannya. Di sana juga terlihat ada seseorang lainnya yang bersama dengan Som-Som dengan sedikit khawatir bertanya apakah jilatan dari Nomang itu memiliki efek tersembunyi. Sembari mengelap pipinya menggunakan handuknya, Som-Som berujar bahwa Nomang pasti menjilatnya tanpa tujuan apapun. Jadi dia tak perlu terlalu khawatir. Tak hanya itu, Raja Neraka saat ini juga sudah benar-benar berubah. Sekarang dia hanyalah seorang bajingan dan gila. Akan tetapi tiba-tiba teman Nomang pun merasakan sebuah getaran dan merasa ada seseorang yang sedang berada di luar bangunan itu. Kemudian di luar gedung itu terlihat Raja Neraka, ketua tim Nomang dan juga Geul sudah sampai di sana. Raja Neraka menginfokan bahwa Som-Som ada di dalam bangunan itu. Mendengar hal itu, Geul pun langsung berdiri, mengajak Raja Neraka untuk pergi ke sana layaknya seorang pahlawan. Namun Raja Neraka merasa bingung karena si ketua tim yang dirinya panggil sampah itu tak ikut masuk ke dalam. Ketua tim pun memegangi kepalanya karena merasa pening sembari mengatakan bahwa ada alasan kenapa hanya mereka bertiga yang ditugaskan untuk misi ini karena pakaian jenazah dari Tuan Geul itu. Dan menegaskan bahwa nanti Raja Neraka pasti akan tahu sendiri setelah melihatnya. Maka dari itu dirinya akan tetap berada di sini saja.
Raja neraka pun menanggapinya sembari mengikuti Geul dengan mengatakan bahwa dirinya tak tahu apa yang si sampah rencanakan dan memperingatkannya untuk tak coba-coba berkhianat karena dirinya akan mengawasinya. Sedangkan ketua tim pun melihat mereka berdua berlalu pergi, teringat akan laporan dari bawahannya sebelumnya yang pergi bersama dengan Raja Neraka. Di mana saat itu Raja Neraka tak memakai pakaian jenazah dan hanya menggunakan tinjunya untuk mengalahkan Som-Som serta anak buahnya. Jadi dirinya menyimpulkan bahwa dengan mengaku sebagai ahli melacak, dirinya menduga jika Raja Neraka memiliki rencana lainnya. Karena dia merupakan bawahan Baekwo, sepertinya Baekwo sudah bisa membaca situasi yang sedang terjadi saat ini. Akan tetapi tiba-tiba dirinya merasakan kehadiran orang lain di sekitarnya. Namun setelah mencari ke sana kemari tak menemukan siapapun hingga membuatnya pun bingung. Namun menyangkal hal itu dan menganggap jika itu hanyalah suara angin biasa saja. Padahal di sana ada Nomang yang keberadaannya tak terlihat oleh si ketua tim itu. Dengan muka seriusnya, Nomang pun mengingat pesan yang diberikan oleh Baekwo sebelumnya, yaitu tentang strategi yang akan mereka jalankan itu memang membuatnya menjadi rumit untuk dipahami oleh Raja Neraka. Itu karena sebelumnya lokasinya telah ketahuan oleh musuh. Dan pada kasus hadiah serta pabrik kali ini pun sepertinya ada tanda-tanda bahwa informasi yang merugikan mereka telah sampai ke telinga musuh. Nomang pun menanggapinya dengan berujar bahwa pantas saja dirinya merasa aneh karena Raja Neraka bisa sampai sesulit itu menghafalkannya. Walaupun Raja Neraka memang memiliki otak udang, seharusnya tak akan sesulit itu. Kemudian meminta agar Baekwo tak mengulangi tindakannya itu lagi jika dia tak mau dimarahi oleh dirinya. Baekwo pun meminta maaf kepada Nomang lalu melanjutkan bahwa untuk kasus seperti itu biasanya dirinya akan menunggu sampai ujung ekor pengkhianat bisa dirinya tangkap. Tapi karena sudah ada banyak korban yang berjatuhan, mereka tak bisa menundanya lagi dan harus segera menangkapnya. Jadi dalam strategi kali ini dirinya akan mengikut sertakan dua orang tersangka yang selama ini sudah dirinya awasi. Maka dari itu dirinya meminta Nomang dan Raja Neraka untuk melihat serta menilai mereka sendiri. Setelah itu dirinya sendirilah yang akan mengurus orang yang Nomang dan Raja Neraka nilai sebagai pengkhianat itu. Lalu kembali ke situasi saat ini, Nomang pun berujar bahwa Baekwo saat ini hanya bisa memperkecil tersangka menjadi dua orang. Yang satu adalah Bedebada yang penuh dengan tipu daya dan yang satunya lagi merupakan pria yang dimabuk konsep kepahlawanan. Ini akan sulit karena sifatnya saling berlawanan. Jadi sepertinya dirinya harus mengawasinya sedikit lebih lama lagi. Sedangkan di sisi Raja Neraka saat ini terlihat bahwa Gaul dan Raja Neraka sedang berada di dalam gedung tempat Som-Som bersembunyi. Di sana Raja Neraka merasa bahwa Gaul merupakan orang yang menarik. Padahal mereka saat ini seperti sedang masuk ke dalam kandang harimau, namun dia terlihat tak ragu dan nyalinya pun tak menciut sama sekali. Lalu menduga jika kemampuannya itu muncul mungkin dari rasa percaya dirinya yang tinggi atau dari arogansinya. Kemudian Raja Neraka pun mengingat tugasnya saat ini yang harus berpura-pura lemah saat bersama dengan Gaul. Bersamaan dengan hal itu ada sebuah tangan mayat hidup yang menembus tembok tepat saat Raja Neraka sedang berjalan. Karena hal itu, Raja Neraka pun langsung berpura-pura terlihat lemah dengan memasang muka yang aneh sembari terbata-bata mengatakan ada mayat hidup. Aku tak bisa mengalahkannya. Tolong aku. Sontak kalimat itu malah membuat mayat hidup yang mengincar Raja Neraka pun bingung sembari bertanya-tanya apakah dia mengincar orang yang salah saat ini. Namun berbeda dengan Gaul. Dengan cekatan dia langsung datang ke arah Raja Neraka sembari mengatai mayat hidup itu karena berani mengusik orang yang lemah. Jadi saat ini waktu yang tepat baginya untuk maju layaknya seorang pahlawan. Kemudian berkata kepada Raja Neraka untuk tak mengangkat kakinya dari atas tanah. Karena dia bisa mati jika melakukan hal itu. Bersamaan dengan hal itu, Gaul pun memakai pakaian jenazahnya dengan menyerukan kalimat panen dosa tahun kemakmuran. Setelah itu terlihat ada sebuah boneka kecil di depannya dan Gaul memegang sabit besar serta mengayunkannya tepat di boneka kecil itu hingga membuat boneka itu terbelah menjadi dua. Tak hanya itu saja, bersamaan dengan boneka yang terbelah menjadi dua, mayat hidup itu pun ikut terbelah menjadi dua dan langsung pindah alam seketika.
Lalu Gaul pun menanyakan apa Raja Neraka baik-baik saja dan menoleh ke arah Raja Neraka. Setelah melihat Raja Neraka baik-baik saja, Gaul pun meminta maaf dengan reaksinya yang berlebihan itu karena sebelumnya banyak yang tak mendengarkan ucapannya hingga membuat mereka terluka atau mati. Dan dirinya gagal bersikap layaknya seorang pahlawan. Dengan senyuman lebarnya, Raja Neraka berujar bahwa dirinya tak begitu tahu maksud ucapan dari Gaul itu. Namun, jika semua baik-baik saja, sepertinya itu tak jadi masalah. Mendengar hal itu, Gaul pun tertawa dan bersyukur jika seperti itu, serta mengajak Raja Neraka untuk segera menghancurkan para mayat hidup. Namun dalam hatinya, Raja Neraka merasa lega karena dirinya hampir saja ketahuan mengangkat kakinya. Padahal dirinya hanya penasaran apa yang akan terjadi jika dirinya mengangkat kakinya. Ternyata memang ada alasan kenapa dia selalu bekerja sendirian. Karena jika dia bersama dengan orang lain, orang itu pasti akan mati. Kemudian tak lama setelah itu, Nomang pun muncul sembari berujar bahwa wajar saja Gaul disebut sebagai 4 musim jika memiliki kekuatan seperti itu. Sedangkan Raja Neraka melihat kedatangan Nomang pun bertanya dia dari mana saja karena baru muncul saat ini serta menduga jika Nomang sedang pergi main-main. Padahal atasannya saat ini sedang bekerja namun Nomang sebagai bawahan malah pergi main-main. Mendengar hal itu, Nomang pun kesal sembari beralasan bahwa dirinya juga sedang bekerja dan bukankah Raja Neraka sendiri yang sedari awal telah melupakan strategi mereka. Raja Neraka pun tak menanggapi hal itu karena tiba-tiba dirinya mencium bau darah yang menyengat tak jauh dari tempatnya saat ini. Lalu mendatangi tempat itu dengan harapan bisa menemukan orang-orang yang telah tertangkap. Akan tetapi, tiba-tiba Gaul pun meraih pundak Raja Neraka sembari berujar bahwa seperti yang dirinya duga dari si ahli pelacak yang bahkan bisa mengetahui tentang orang-orang yang ditangkap. Lalu Raja Neraka pun mengajak Gaul untuk menyelamatkan orang-orang itu dulu. Namun Gaul menolaknya karena hal yang lebih mendesak adalah mencari si penganiaya. Kemudian menjelaskan bahwa dirinya selalu menyalakan fungsi merekam dari alat yang dipakai pengurus pemakaman saat ini. Itu bisa digunakan untuk menyiarkan adegan pemberantasan penjahat. Namun sepertinya Raja Neraka tak paham dengan ucapannya itu, jadi dirinya menjelaskan dengan singkat bahwa ini semua tentang pahlawan. Di mana seseorang akan disebut sebagai pahlawan jika ada yang memperhatikan dan mendukungnya. Untuk itu, mereka harus tahu apa yang dibutuhkan untuk mendapatkannya, yaitu dengan mengalahkan penjahat dengan gaya yang keren, tanpa ampun, dan kejam. Jadi tak ada kata terlambat dalam menyelamatkan orang-orang itu. Karena setelah dunia berubah menjadi seperti neraka, tak akan ada yang tertarik kepada korban. Orang-orang pasti hanya tertarik dengan siapa penjahatnya dan bagaimana dia dihancurkan. Tentu saja orang yang bisa melakukan semua itu hanyalah pahlawan. Kemudian mengajak Raja Neraka untuk menemukan penjahatnya. Mendengar semua ocehan itu, Raja Neraka terlihat kesal lalu mengutus Nomang untuk pergi ke arah barat tempat bau darah itu berasal dan menyuruhnya untuk menyelamatkan orang-orang yang telah ditangkap. Dirinya saat ini sedang merasa bimbang dengan apa yang dilihatnya saat ini. Kemudian dengan muka yang menyeramkan berujar kepada Nomang bahwa seandainya Gaul adalah pendosa sekalipun dirinya harus mengirimnya kepada Baekwo karena dirinya sudah berjanji kepadanya. Nomang yang melihat Raja Neraka seperti itu pun berujar dalam hati bahwa dia terlihat sangat marah saat ini. Menurutnya itu wajar karena pria itu lebih mementingkan penganiaya daripada si korban. Entah bagaimana Baekwo akan menghukum pengkhianat itu, tapi dirinya berharap Baekwo tak mengecewakan Raja Neraka. Lalu setelah itu Nomang pun berubah ke wujud manusianya sembari menyeringai. Nomang pun merasa senang karena dirinya akhirnya mendapatkan tugas lagi dari Raja Neraka. Kemudian berpindah di ruangan lain. Dalam gedung itu terlihat seorang mayat hidup yang sedang membuat hadiah. Di sana juga ada 2 orang yang berada di dalam sebuah kurungan besi. Mereka terlihat sangat lemah dan wanita yang ada di sana pun berkata jika sepertinya mereka berdua akan segera mati. Namun pria yang ada di sampingnya pun menenangkannya bahwa mereka tak akan mati semudah itu. Karena sekalipun mereka dibawa ke kandang harimau, mereka berdua akan tetap hidup asalkan tetap semangat.
Tapi wanita itu masih pesimis dengan berujar bahwa seharusnya pria itu sadar jika tim penyelamat tak akan datang karena mereka tak akan tertarik pada orang-orang seperti mereka berdua. Dengan sedikit nada tinggi, pria itu pun menanggapi bahwa memangnya jika tak ada yang menyelamatkan mereka berdua, mereka harus pasrah dan mati begitu saja. Sebenarnya dirinya memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan diri dari tempat ini. Karena sebenarnya dirinya selalu membawa pisau sebagai alat bela diri dan sampai sekarang pun dirinya belum pernah menggunakannya. Lalu mayat hidup itu sepertinya sudah hampir selesai membuat semua hadiahnya. Kemungkinan dia akan segera datang ke sini untuk mengambil bahan selanjutnya. Saat dia lengah, dirinya akan menusuk punggungnya, lalu setelah keluar dari tempat ini dirinya akan mencoba untuk berhenti minum, mencari pekerjaan dan hidup dengan lebih baik. Akan tetapi tiba-tiba sebuah pisau pun melayang melewatinya hingga mengenai kepala wanita itu yang membuatnya terkejut. Kemudian mayat hidup itu pun mendekat sembari mengatakan jika mereka berdua sungguh berisik. Padahal sebentar lagi mereka juga akan mati. Jadi lebih baik untuk tak berpikir akan kabur dari tempat ini. Karena tak akan ada yang peduli dan merasa kehilangan kepada dua orang pecandu dari kampung kumuh ini. Lalu menyeringai sembari memastikan perkataannya itu benar. Karena tak akan ada orang yang mau menyelamatkan sampah. Akan tetapi tiba-tiba kepala mayat hidup itu pun tertimpa tutup ventilasi tepat di kepalanya dan berteriak bertanya siapa yang ada di dalam saluran ventilasi itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.